saya Uliatur Rifka dengan NIM H05230668. Nah, baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran. Nah, baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu media pembelajaran dan apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, adapun subbab yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Yang kedua, tujuan media pembelajaran. Yang ketiga, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang keempat, pengenalan beberapa media pembelajaran. Yang keempat, pengenalan beberapa media pembelajaran. Yang kelima, jenis klasifikasi media pembelajaran. Yang keenam, contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu media pembelajaran multimedia interaktif. Nah, adapun pengertian dari media pembelajaran yaitu kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, kemudian yang kedua yaitu tujuan media pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran dalam konteks pendidikan memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, media pembelajaran yang menarik dan bervariasi tentunya dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, media yang visual atau interaktif tentunya dapat membuat pelajaran lebih menarik dan menghindarkan kejenuhan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep media. Media pembelajaran dapat membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang abstrak atau kompleks, melalui visualisasi, grafik, atau animasi. Tentunya konsep-konsep tersebut dapat diilustrasikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan daya ingat. Penggunaan media yang menarik dapat membantu meningkatkan daya ingat siswa. Informasi yang disajikan dengan cara yang berbeda seperti melalui gambar atau audio cenderung lebih mudah diingat daripada hanya teks biasa. Yang kelima yaitu mendorong pembelajaran kolaboratif. Beberapa jenis media pembelajaran seperti presentasi, kelompok, atau proyek berbasis media tentunya dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dalam pemahaman dan penerapan materi. Yang ketiga yaitu kita masuk subbab yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, secara umum media pembelajaran tentunya mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan tersebut. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik perhatian siswa dalam proses belajar dan mengajar. Yang keempat, menimbulkan gairah kepada siswa, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik, lingkungan, dan kenyataan. Nah, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, tentunya mempersamakan pengalaman dan persepsi antara siswa dalam menerima pesan. Nah, adapun sebab yang keempat yaitu pengenalan beberapa media pembelajaran. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr et al. Tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi atau persepsi, atau mungkin kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam kesehariannya.
Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran tentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak, yang kedua, media hasil teknologi audio mendatar visual, yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang keempat, media hasil teknologi cetak dan komputer. Pengelompokan berbagai jenis media ini apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi oleh Sells dan Glasgow dibagi ke dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Nah, pilihan media tradisional yaitu visual diam yang diproyeksikan, proyeksi opaque atau tak tembus pandang, proyeksi overhead atau slides, film strips, visual yang tak diproyeksikan, gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info, papan guru, rekaman, piringan, dan lain-lain. Nah, penyajian multimedia slide plus suara yaitu tape, multi-image, visual, dinamis yang diproyeksikan yaitu film, televisi, video, dan lain-lain. Subbab yang selanjutnya yaitu jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Nah, Sanjaya 2010 mengemukakan bahwa media pembelajaran tentunya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu dilihat dari sifatnya. Media dapat dibagi ke dalam media auditif, yaitu media hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Kemudian media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film, slide, foto, atau lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan cetak lainnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga dapat mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video atau berbagai ukuran film, slide suara, dan sebagainya. Nah, dilihat dari kemampuan jangkauannya, tentu media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua, media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film video, dan lain sebagainya. Dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media yang dapat diproyeksikan seperti film, slide, strip, atau transparansi dan lain sebagainya. Yang kedua, media yang tidak dapat diproyeksikan, yaitu seperti gambar, foto, lukisan, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis media sangatlah beragam tentunya, maka seorang guru harus terampil dalam memilih media. Pemilihan media yang tepat dan benar dalam proses pembelajaran akan membuat peserta didik termotivasi mengikuti pembelajaran. Sebab selanjutnya yaitu contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Kegiatan pemilihan media pembelajaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses penggunaan media pembelajaran. Sebab apabila salah dalam memilih media pengajarannya, keberhasilan proses tersebut akan terpengaruh. Sementara itu dalam buku Ilmu Pendidikan Sudirman tahun 1987 memberikan patokan-patokan dalam memilih media pembelajaran. Di antaranya patokan tersebut yaitu prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, pembelajaran ini ialah yang pertama tentunya tujuan pemilihan, yang kedua karakteristik media, yang ketiga pembelajaran alternatif, yang keempat alternatif pilihan. Nah, kemudian sebab selanjutnya yaitu media pembelajaran multimedia interaktif. Tentunya multimedia interaktif mempunyai 5 komponen, yaitu yang pertama teks. Teks adalah kumpulan kalimat yang bertujuan menjelaskan materi pembelajaran dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca dan dengan mudah dan cepat. Nah, yang kedua yaitu gambar. Gambar adalah jenis data visual jika dimanfaatkan dalam pembelajaran multimedia. Gambar yang dibuat dengan komputer atau program tentunya lebih menarik dan efektif. Yang ketiga yaitu suara. Suara adalah gelombang yang ditimbulkan oleh benda bergetar di udara. Benda getaran tersebut tentunya menyebabkan molekul-molekul di udara saling mendekat dan menyebar dan menghasilkan bunyi sampai ke telinga manusia. Nah, kemudian yang keempat yaitu animasi. Animasi adalah serangkaian gambar bergerak berurutan yang sering disertai dengan kata-kata penjelas
dan alur cerita untuk menyajikan proses tertentu. 5. Video adalah hasil perekaman rangkaian peristiwa dalam format mencakup visual dan suara yang berurutan. Video lebih realistik jika dibandingkan. Nah, itulah tadi beberapa pemahaman saya mengenai media pembelajaran. Adapun kesimpulan berdasarkan pembahasan yang dapat saya simpulkan, yaitu bahwa media pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran bukan hanya sekedar alat bantu mengajar, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang efektif. Penggunaan media pembelajaran yang tepat tentunya dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperjelas konsep yang abstrak, meningkatkan daya ingat dan mendorong pembelajaran yang kolaboratif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya